Pertemuan ketiga para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Bali telah selesai tanpa ada komunikasi atau pernyataan bersama. Apa saja yang kita harapkan dari pertemuan tingkat tinggi ini? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dari Nusa Dua Bali yang akan melaporkan dari sana. Okta, tidak ada pernyataan bersama saat pertemuan berlangsung. Apa yang membuat begitu runcing perbedaan ini selain perang geopolitik antara Rusia dan Ukraina? Dan apa dampaknya untuk negara-negara peserta G20? Ya, selamat siang Radi dan juga saudara, benar sekali pertemuan antara Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Sentral di G20 Indonesia di Nusa Dua Bali memang sudah selesai tanpa adanya komunike atau pernyataan bersama. Komunike ini biasanya merupakan isu-isu yang menjadi konsensus antara anggota dari G20. Kemarin Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penutupan FMCBG ketiga ini menyatakan bahwa tidak tercapainya komunike adalah karena presidensi G20 di Indonesia dilaksanakan di tengah situasi yang cukup sulit, diantaranya adalah karena pandemi COVID-19 dan juga bagaimana kondisi geopolitik global akibat adanya perang antara Rusia dan juga Ukraina. Tapi lebih lengkap, Radi dan juga saudara, kita akan dengarkan cuplikan pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani berikut ini. First, I think we are all agree that this G20 meeting has been under Indonesia presidency in 2022 under a very challenging and difficult situation because of the geopolitical tension. So we're fully aware about the context, how we actually conducting and hosting and organizing this meeting. On the one hand, this challenging task is quite overwhelming. On the other hand, we also encourage by all strong support, unanimously each of the member country, when we talk bilaterally, they are all strongly support Indonesia presidency and the agenda. And they even expressing sympathy with the Indonesia situation, have to manage this situation. Sebetulnya semua negara anggota G20 sudah memahami situasi ini, Radi dan juga saudara, tetapi memang ketegangan cukup terasa ketika Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen berkali-kali seperti menyindir begitu Presiden Rusia yakni Vladimir Putin atas invasinya ke Ukraina, dan ini pun juga yang membuat menurut Janet Yellen bahwa situasi perang ini justru memperburuk kondisi akibat pandemi COVID-19. Dari 14 paragraf pernyataan bersama memang ada beberapa yang tidak disepakati, tapi yang disepakati diantaranya adalah kami sebutkan misalnya saja soal dana perantara keuangan. Ini yang juga menjadi salah satu keberhasilan Indonesia dalam presidensi G20, bahwa G20 sudah mengamankan 1,28 miliar dolar Amerika yang digunakan nantinya secara inklusif untuk penanganan maupun juga antisipasi pandemi. Kemudian yang kedua adalah keuangan berkelanjutan. Ini yang digarisbawahi adalah soal pendanaan untuk energi atau ekonomi yang lebih hijau. Yang ketiga adalah terkait dengan infrastruktur, di mana negara-negara anggota G20 bersepakat untuk meningkatkan pendanaan untuk terutama sektor swasta dalam pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian yang kelima soal perpajakan internasional, yakni negara-negara G20 ini bersepakat untuk menjalankan mengimplementasi dua pilar dalam perpajakan internasional, yakni pajak dan pembangunan serta transparansi perpajakan. Yang tidak kalah penting adalah soal isu pangan begitu. Jadi negara-negara anggota G20 ini juga bersepakat untuk membantu negara-negara terutama ekonomi lemah dalam menghadapi situasi krisis energi maupun pangan. Radi? Iya, tadi sempat disinggung soal dana perantara ini juga yang diapresiasi capaian ini, yang dari pertemuan tadi yang diapresiasi adalah Financial Intermediary Fund atau dana perantara keuangan. Bagaimana pengoperasiannya untuk saling membantu negara-negara anggota G20 keluar dari sulitnya atau memburuknya kondisi ekonomi global? Ya, benar sekali Radi dan juga saudara, ini yang memang patut diapresiasi dari presidensi Indonesia dalam G20, bahwa terkumpulnya dana yang didapatkan dari negara-negara maupun juga sejumlah lembaga filantropi. Sejauh ini sudah ada 1,28 miliar dolar Amerika dari sebelumnya 1,1 miliar dolar Amerika, yang nantinya untuk menjadi catatan adalah digunakan secara inklusif. Nantinya ini bisa digunakan secara bersama-sama terutama untuk negara-negara dengan situasi ekonomi yang lemah. Ke depan setelah hasil dari presidensi G20 yang dilaksanakan di
jalur keuangan yang ketiga ini nantinya akan dibahas dan Bank Dunia atau World Bank akan membentuk gugus tugas khusus untuk pembentukan dana untuk pembentukan dana keuangan ini untuk membantu negara-negara, tentu saja tidak hanya negara-negara yang mampu begitu secara ekonomi maupun juga negara-negara yang khususnya ini adalah lemah, berkaca dari bagaimana situasi pandemi COVID-19 cukup memukul negara-negara di berbagai belahan dunia. Radi? Ya, tentunya juga kondisi geopolitik Rusia-Ukraina juga makin memperburuk situasi ekonomi global. Terima kasih Putri Oktaviani dari Nusa Dua Bali melaporkan.